menetapkan 10 tersangka terkait kasus dugaan suap di lingkungan Ditjen Perkeretaapian atau DJKA Kemenhub. Ke-10 orang itu ditetapkan sebagai tersangka melalui gelar perkara dan pemeriksaan intensif terhadap pihak yang diamankan dalam OTT operasi tangkap tangan di Semarang, Jakarta, dan Surabaya pada Selasa kemarin. Nah, ada tumpukan dolar, gepukan dolar, dan rupiah hasil korupsi. Rencananya buat THR karyawan, astagfirullah. Halo Sobat Negeriku, balik lagi bersama gue Sergio Agasta, tentu saja di acara favorit kalian semua, di program favorit kalian semua, yaitu reactionjpnn.com. Ada cerita di balik berita. Seperti minggu-minggu biasanya, gue akan membacakan 5 berita terpopuler pekan ini di Nusantara, yang pastinya kita ambil source beritanya itu dari portal berita tervalid, terpercaya, no hoax, yaitu jpnn.com. Nah, spill sedikit ya, apa sih berita yang sangat populer di pekan ini. Yang pertama itu kita akan men-spill 10 tersangka, 10 nama kasus tersangka korupsi Kemenhub. Lalu juga ada berita duka daripada kabar anak tercinta atau putri tercinta dari host fenomenal, yaitu Abdel. Dan beberapa fakta yang menarik lagi, ada uang korupsi dijadikan THR. Itu dari kementerian mana? Pokoknya selengkapnya hanya di reactionjpnn.com. Nah, berita terpopuler kelima kita awali dengan spill 10 nama tersangka kasus korupsi kereta api di Kemenhub. Kita bacain beritanya ya. Nah, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan 10 tersangka terkait kasus dugaan suap di lingkungan Ditjen Perkeretaapian atau DJKA Kemenhub. Ke-10 orang itu ditetapkan sebagai tersangka melalui gelar perkara dan pemeriksaan intensif terhadap pihak yang diamankan dalam OTT operasi tangkap tangan di Semarang, Jakarta, dan Surabaya pada Selasa kemarin. Nah, KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan hadiah atau janji terkait dengan proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub dengan menetapkan 10 tersangka, kata Wakil KPK Johannes Tana. Nah, ke-10 orang ditetapkan KPK tersebut, yaitu Direktur Prasarana Perkeretaapian yaitu Pak Harno Trimadi, PPK Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah, yaitu Bernard Hasibuan, Kepala BTB Jabateng Putu Samarjaya, PPK BPKA Sulsel Ahmad Afandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Valdiansah, dan PPK BTP Jabakbar Syidno Pirjani Huta Barat. Waduh, ngeri banget. Kemudian ada Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renarto Sugiarto, Direktur PT Dwi Farita Fajar Karisma Muhammad Hikmat, lalu serta Yosep Ibrahim selaku Direktur PT KA Manajemen Properti sampai dengan Februari 2023, dan Pradjono selaku VP PT KA Manajemen Properti. Nah, di antara tadi ada Harno, Bernard Hasibuan, Putu Samarjaya, Ahmad Afandi, Valdiansa, dan Sinto diduga menerima suap dari Dion Renato, Muhammad Hikmat, Yosep Ibrahim, dan Parjono terkait sejumlah proyek pembangunan jalan di kereta api ya, jalur kereta api. Nah, beberapa di antaranya proyek pembangunan jalur kereta api Ganda Solo Balapan, Kadipiro, Kalioso, proyek pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi di Makassar, Sulawesi Selatan, serta 4 proyek konstruksi jalur perkeretaapian dan 2 proyek supervisi di Lampangan Cianjur, Jawa Barat. Mereka juga menerima suap terkait proyek perbaikan perintahan sebidang Jawa dan Sumatera. Jadi nih, Sobat Negeriku, selama itu kereta api masih digunakan, jalurnya masih digunakan, ya bisa diotomatis ya menjadikan jasa jariah yang dipangkas dananya oleh ke-10 orang yang tadi kita spill namanya tersebut. Aduh ya ampun, masih ya ada di mana di negara ini tentang korupsi. Pokoknya kita baca deh dari komentar dari Sobat Negeriku. Saya agak riskan mau komentar. Nah, komentar yang pertama dari Syarif 361. Yang begini di Dirjen KA Debhub sudah nggak aneh katanya. Wah, sudah nggak aneh berarti kasusnya nggak hanya ini ya, Sobat Negeriku. Lalu komentar kedua dari Uti Umroh. Duh, korupsi di mana-mana, korupsi untuk hidup mewah, mesti sementara rakyat kecil kayak saya
cari makan susah mau lebaran dulu Allah kata ila billah, katanya seperti itu. Baik ya. Ya, kita semua bisa merasakan lah pahitnya new normal ini, pahitnya pandemi ini. Sementara kita mendengar pejabat begini begitu. Ya udahlah, kita doakan semoga negeri ini tentram, aman daripada orang-orang yang menyelewengkan jabatan. Cash flow. Berita keempat, kita awali dengan berita yang sangat duka di dunia entertain, di mana kita semua tahu lah host fenomenal, podcaster, penyiar radio yaitu Mas Abdel atau Cing Abdel dikenalnya, baru mengabarkan berita duka melalui sosial medianya di Instagram. Nah, kabar dukanya bilang begini headline-nya, kabar duka putri komedian Cing Abdel meninggal dunia. Nah, putri pertama dari istrinya terdahulu yang bernama Kesha Alia Wulandari meninggal dunia Senin kemarin. Kabar duka menyelimuti keluarga presenter sekaligus komedian Abdel Acirian atau disebutnya dikenalnya Cing Abdel ya. Informasi ini pertama kali diketahui melalui pengumuman dalam sebuah proyek televisi atau program televisi yang diisi oleh Abdel. Hal tersebut juga diinformasi oleh komika Gilang Baskara alias Giblas saat mengisi program di kanal YouTube Abdel Acirian malam tadi. Dia bilang begini, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal putri pertama Cing Abdel dari istri yang terdahulu Kesha Alia Wulandari sekitar jam 5 sore tadi Senin kemarin ya. Menyusul kabar duka ini, kolom komentar unggahan terakhir media sosial Abdel Cairan atau Cing Abdel dipenuhi ucapan berduka. Banyak warga yang mengaku kaget saat mendengar pengumuman putri Abdel meninggal dunia di televisi. Sederet warganet pun berbondong-bondong mengucapkan bela sungkawa atas kepergian putri pertama Abdel. Nah, ya putrinya sudah belia ya, tiba-tiba meninggal dunia dengan penyakit tertentu yang kita tidak tidak diduga-duga akan merenggut nyawa seorang putri dari Cing Abdel. Kita bacakan komentar dari Sobat Negeriku. Komentar pertama dari Olal Dewi. Nah, ini lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga husnul khotimah, semoga amal baiknya diterima oleh Allah, dihapus semua dosa-dosanya. Keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, kesabaran, keikhlasan. Amin ya robbal alamin. Lalu komentar dari kedua dari Retno Zaihuri. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Turut berduka cita atas meninggalnya Keiza Ananda dari Cing Abdel. Semoga almarhumah diampuni dosa dan khilafnya, diterima amalnya, ibadahnya, ditempatkan di tempat indah sisinya, di lapangan diterangi alam kuburnya, keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan ikhlas. Al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Ya Cing Abdel dan seluruh keluarga yang ditinggalkan tetap tegar. Sesungguhnya Keiza sudah kembali pulang ke kampung halaman kita semua, yaitu di langit di akhirat. Oke, let's go. Nah, kita sudah mencapai berita ketiga di pekan ini, berita populer 3 pekan ini. Headline-nya begini, 3 jawaban Iis Dahlia tanggapi gosip Devano dan Hendra yaitu putranya pindah keyakinan. Waduh, kemarin kita populer karena Aurel Kasih ditenggarai pindah keyakinan gitu ya. Sekarang ini anaknya Iis Dahlia. Penyanyi Iis Dahlia memberi tanggapan perihal gosipnya bahwa anaknya Devano dan Hendra pindah keyakinan. Dia memberikan beberapa pernyataan untuk meluruskan kabar tersebut. Nah, berikut 3 jawabannya kita rangkai. Yang pertama, Iis Dahlia membantah. Iis Dahlia menegaskan bahwa gosip Devano pindah keyakinan itu tidak benar. Dia bilang nggak ada tuh yang seperti itu. Lalu yang kedua, Iis Dahlia bahas soal kalung. Nah, perempuan berusia 54 tahun itu menduga gosip tersebut bermula ketika Devano dan Hendra memakai kalung berbentuk salib. Nah, itu yang fashion ya, nggak bisa ditenggarai. Ya tapi sah-sah aja sih. Ya bagaimana menurut manhab daripada Islam yang diamalkan yang dipakai oleh keluarga Iis Dahlia. Nah, menurut Iis Dahlia kalung tersebut bukan simbol keyakinan anaknya tetapi hanya aksesoris. Nah, bener nih ya. Terus ketiga ada Iis Dahlia mengadu. Nah, Iis Dahlia risih karena semakin banyak konten hoax di YouTube yang menyebut Devano dan Hendra pindah keyakinan. Oleh sebab itu, dia telah membuat pengaduan ke pihak terkait, khususnya YouTube kemarin sudah mengadu. Waduh, ngeri ya, apa-apa diaduin. Sekarang kita baca komentar dari Sobat Teguhku. Komentar yang pertama dari Bella Salira. Iis ambil hikmahnya saja, netizen peduli jangan sampai kita biasa nanti keterusan, hati tuh bisa bolak-balik katanya gitu. Komentar kedua yaitu dari Erna Erviana.
Masa iya sih anaknya Liz Dahlia pindah agama, kaget juga dengarnya. Enggak, kan tadi kalau kita baca berita Japan.com, enggak ya, dibantah ya bahwasanya Davino Danendra itu tidak sama sekali pindah agama. Kalaupun hanya memakai aksesoris salib, itu kalung salib itu hanya sebagai aksesoris, bukan sebagai keyakinan atau simbol keyakinan tersebut. Oke, case close. Kita lanjutkan berita yang sudah di-spill tadi sama saya di awal, bahwasanya ada tumpukan dolar, gepukan dolar dan rupiah hasil korupsi, rencananya buat THR karyawan. Astagfirullah. Nah, dari mana ini kementeriannya? Kita spill headline beritanya. Dengerin ya. Lihat tuh gepukan dolar dan rupiah hasil korupsi di Kemenhub lagi. Rencananya buat THR. Astagfirullah. Nah, kita bacain. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengamankan sekitar 2.823 miliar rupiah dari hasil operasi tangkap tangan atau OTT terkait kasus dugaan rasuah atau korupsi pemeliharaan kereta api yang dianggarkan Kementerian Perhubungan Kemenhub. Ini beritanya nyatu dengan berita yang pertama, yaitu hasil dari proyek perkereta apian. Jumlahnya sangat-sangat fantastis. Nah, rencana uang itu sebagai tunjangan hari raya atau THR yang diminta para tersangka kepada penyuap. Penerimaan uang ini dari hasil pemeriksaan diantaranya diduga untuk tunjangan hari raya, sobat negeriku. Kata Wakil Ketua KPK Johannes Tanak dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan kemarin, uang yang disita nih, sobat negeriku, ialah uang tunai sebesar 2.027 miliar rupiah. Lalu kalau dolarnya sebesar 20.000 US dollar. Bayangin 20.000 US dollar sebanyak apa itu uangnya. Terus kartu debit senilai 346 juta rupiah, serta saldo pada rekening bank senilai 150 juta rupiah, sehingga secara keseluruhan setara sekitar 2.823 miliar rupiah, ujar Johannes. Nah, komisi menetapkan 10 orang sebagai tersangka kasus dugaan suap pembangunan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkereta Apian, Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2018 hingga 2022. Para tersangka diduga menerima suap senilai total lebih dari 14,5 miliar rupiah. Nah, ya orangnya siapa aja tadi kita di resume aja, coba diklik berita pertamanya ada apa. Oke, kita baca komentar dari sobat negeriku. Emosi nggak ya sobat negeriku baca berita ini ya. Nah, komentar dari Master Page. Selagi tidak ada perampasan aset, pasti korupsi akan merajalela. Di penjara fisiknya tapi uangnya berkeliaran di luar sana, sehingga para koruptor bebas keluar masuk lapas. Waduh, ini opini apa fakta ya? Ya kita nggak tahu, kita bisa menilai sendiri yang kerja di lapas bagaimana. Ya itulah, kita punya lembaga pemerintahan yang baik, lembaga hukum yang baik, harusnya tidak ada asumsi seperti ini ya sobat negeriku. Lalu dari SAM, semua lembaga, semua petinggi tidak lepas dari KKN, miris. Lagi-lagi ini asumsi juga ya. Tidak adanya optimis daripada masyarakatnya terhadap negeri kita sendiri. Oke, case close. Nah, sobat negeri kita sudah mencapai puncak berita populer nomor 1 di pekan ini di Nusantara. Ini berita dari BMKG. Nah, headline beritanya seperti ini. BMKG pantau bibit silikon tropis 898S. Wilayah dalam daftar ini wajib waspada. Nah, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memantau adanya bibit siklon tropis 98S yang berada di Laut Timur sebelah darat daya Sawo Melaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Bibit siklon tropis 98S itu terletak sekitar 10,2 derajat lintang selatan dan 129,1 bujur timur dengan kecepatan angin maksimum 30 knot dan tekanan udara minimum 1000 MB bergerak ke arah barat daya. Diperkirakan potensi bibit siklon tropis 98S ini tumbuh menjadi siklon tropis dalam 24 hingga 36 jam ke depan dalam kategori tinggi. Nah, beberapa daerah sangat harus menjadi concern, yaitu BMKG memperkirakan hujan sedang hingga sangat lebat berpotensi terjadi di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua. Selain itu juga ada potensi angin kencang di Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua. Apa yang dilakukan BMKG melihat keadaan ini? Melakukan mitigasi dampak hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Ya, kita baca komentar dari sobat negeriku.
Komentar pertama dari Abdul Rohim. Bulan Mei kayaknya memang sudah kemarau nih. Soalnya dilihat Mei arus mudik itu hujan ringan dan sedang, katanya seperti itu. Ya, intinya BMKG itu punya keilmuan, punya alat, punya punya visi dengan bukan optimis dan pesimis, tapi punya data yang memang membuat mereka absolut untuk mengutarakan apa yang akan terjadi ke depan ya, perihal cuaca. Ya kita harus tanggapi dengan serius, terutama di daerah-daerah bagian timur Indonesia ya, sobat negeriku. Case close. Nah itu dia tadi 5 berita populer yang saya bacakan di pekan ini, yang kita ambil sumbernya yaitu dari portal berita terpercaya dan tervalid no hoax, yaitu jpnn.com. Nah sobat negeriku, komentarnya bagus-bagus ya. Seperti biasa gue akan memilih satu berita yang paling top, yang sangat beyond, yaitu adalah ditemukan tumpukan 20.000 US dollar dan 2.000 miliar rupiah untuk THR di Kemenhub. Nah, kalau sobat negeriku ingin komentar, silakan komentar di YouTube channel jpnn.com ini. Kalau belum di-subscribe, tinggal di-subscribe. Kalau di-like, kalau suka harus di-like. Kalau misalnya video ini bermanfaat, silakan di-share ke keluarga, ke teman-teman di komunitas lain. Silakan komentar, masukan apa lagi yang harus kita bangun di reaksi jpnn.com ini. Sampai jumpa di reaksi minggu depan. Gua Sergio Agasta, pamit. Bye.